Halo Gamada 2020. Sekarang kita sedang berada di UMKM Yogurt yang berada di kota Yogyakarta ini. Nah, oke. Kira-kira apa aja sih inovasi-inovasi pangan yang ada di sini? Yuk langsung kita ciao. Halo semuanya, sekarang kita bersama pemilik UMKM Yogurt dengan Mas Bubi ya di sini. Mohon Mas Bubi ceritakan gimana secara UMKM-nya. Oh ya, jadi perkenalan dulu ya. Oh iya. Saya Bubi, saya asli Jogja dan saya kebetulan memiliki usaha yogurt. Jadi usaha yogurt ini saya sudah jalani mau tahun kedua. Jadi dari tahun 2018. Nah terus bergeraknya dalam bidang kuliner, terutama bahannya dari yogurt. Jadi kami membuat inovasi-inovasi yogurt untuk dibuat seperti es buah, terus nanti ada dibuat dengan campuran-campuran rasa lainnya gitu. Oh, berarti emang cukup banyak. Jadi di sini bukan cuma minuman doang, tapi juga ke makanan, tapi dengan inovasi yogurt ya Mas ya. Jadi aslinya bahan dasarnya itu yogurt. Oh gitu, oke. Jadi gini Mas, karena kita kan sekarang ini temanya tentang inovasi ketahanan pangan nih. Iya. Mohon dong diceritain bagaimana sih kalau kondisi sebelum pandemi ini di yogurt ini sendiri? Oh ya, jadi sebelum pandemi ini outlet saya itu ada di Jalan Bintaran, Jalan Bintaran Kidul. Nah itu outlet pertama kali dibuka di sana dan sebelum pandemi juga di sana. Nah tapi setelah adanya pandemi itu yang di sana tutup karena pertama penjualannya menurun. Nah terus juga ada aturan dari pemerintah untuk yang di daerah Mergangsan di Bintaran itu untuk warung-warung di sekitar situ ditutup sementara selama pandemi gitu. Nah kan kita bingung tuh kan, karena harus tutup, pegawai harus libur, jadi mereka nggak ada pekerjaan, terus akhirnya ditarik ke rumah di tempat produksinya. Nah tempat produksinya tuh di sini di Jalan Ring Road Selatan. Nah karena kita ditarik ke sini, jadi otomatis operasionalnya itu tuh lebih dekat. Jadi pertama lebih aman, dari pegawainya lebih aman karena tidak perlu perjalanan dari tempat produksi ke outlet yang di Bintaran. Yang kedua juga jadi pegawai itu bisa buka setiap hari di sini gitu. Jadi ada pekerjaan. Kalau dari penjualan sih emang waktu pandemi awal-awal itu tuh drastis menurun. Tapi setelah berjalannya waktu sekitar 3 minggu 4 minggu gitu itu mulai naik. Dari kan kita juga ada penjualan online kan lewat GoFood sama GrabFood. Nah itu kita juga udah mulai selama pandemi ini udah mulai naik sih gitu. Oh gitu. Terus ini nih Mas, ada pertanyaan lagi nih, usaha apa tuh yang telah dilakukan untuk menerapkan protokol new normal ini? Protokol new normal? Iya. Berarti setelah pandemi ya? Iya, selama pandemi ini kan mau menormalkan ini Mas. Nah itu dari yogurt ini sendiri gimana? Oke, jadi kan pertama kali saya itu tahu new normal dari pemerintah. Nah kan pemerintah itu memberi aturan pertama social distancing ya kan, social distancing, terus memakai masker gitu. Terus untuk penjual itu pelayanannya harus memakai face shield. Nah itu, nah karena anjuran dari pemerintah seperti itu, makanya inovasi kami itu pertama kami membuat banner. Jadi di depan outlet sebelum masuk itu tuh kami membuat banner wajib untuk memakai masker. Jadi memasuki area outlet itu harus memakai masker, wajib memakai masker. Terus sebelum masuk itu juga kami menyediakan tempat cuci tangan. Nah jadi untuk orang-orang yang mau masuk itu wajib cuci tangan, masuk cuci tangan, harus menggunakan masker. Nah nanti untuk pelayannya kami itu menyediakan masker. Jadi pelayan kami semuanya harus pakai masker, harus pakai face shield gitu. Terus juga di kasir, jadi di bagian kasir itu kami menyediakan hand sanitizer free gitu. Jadi untuk orang-orang yang habis bertransaksi gitu bisa pakai hand sanitizer-nya.
Berarti semua itu emang kondisinya sesuai dengan protokol sama Iya. anjuran pemerintah ya Mas Ya, ya? kita berusaha untuk mengikuti aturan dari pemerintah seperti itu. Oke. Untuk membuat yogurt, kami wajib menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan. Setelah itu, kami melakukan sterilisasi alat dengan mendidihkan air. Setelah air mendidih, air tersebut akan dimasukkan ke alat-alat yang kami gunakan. Pertama, kami menggunakan box untuk tempat fermentasi. Lalu kami menggunakan pengaduk kayu, pengaduk plastik, dan kami juga menggunakan termometer. Oh ya, sama satu lagi. Jadi kalau dulu yang di outlet Pintaran itu kan kami bisa makan di tempat. Nah, untuk yang sekarang selama new normal ini yang outlet di Ring Road Selatan itu kami nggak ada makan di tempat. Oh, cuma take away aja Mas Iya, ya? jadi kemasannya juga langsung dari cup. Jadi istilahnya nggak pakai gelas dan nggak pakai sendok yang besi gitu kan, karena kalau pakai gelas sama pakai sendok kan mungkin jadi kurang higienis gitu. Kalau misalkan pakai gelas pribadi terus pakai sendok pribadi dari kedainya itu loh. Jadi kita semuanya cup baru, sendok baru, semuanya langsung dikasih ke konsumen dan itu take away. Dan itu gitu. sekali pakai juga ya Mas ya? Iya, sekali pakai jelas. Oh. Jadi langsung dikasih konsumen, langsung take away. Jadi nggak ada makan di tempat pakai gelas terus pakai sendok dari outlet, itu nggak ada gitu. Nah terus ini kan sekarang kita udah mulai new normal yang istilahnya udah membaikkan Mas kondisinya, terutama di Jogja ini. Iya. Nah kira-kira dari pemasaran Mas sendiri ini targetnya tuh seperti apa dan strateginya seperti apa? Oh iya, jadi kan untuk pemasaran kami itu pakai sosial media. Nah, sosial medianya kita menggunakan Instagram, kita menggunakan Facebook. Terus untuk penjualan tetap ada yang datang langsung. Terus kita juga menggunakan online. Jadi online itu kita lewat GrabFood sama GoFood gitu. Nah, terus kalau sehari-hari kita mengedukasi masyarakat sih. Jadi lewat sosial media kita itu mengedukasi untuk jangan lupa cuci tangan. Terus kita juga social distancing. Terus kita juga menggunakan masker gitu. Pokoknya kita itu setiap hari mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga kesehatan. Karena kan juga produk kami itu bergerak di kesehatan. Jadi minuman sehat. Jadi kita juga setiap hari itu mengedukasi tentang kesehatan gitu. Kalau misalkan awal-awal selama pandemi itu kan menuju new normal ini dengan biar menaikkan pemasarannya lagi itu, apakah ada promo-promo atau seperti apa gitu? Oh iya, jelas. Jadi kita setiap bulan itu pasti kita ada promo. Jadi kita emang strateginya kita setiap bulan selalu ada promo, dan promonya itu berlaku untuk yang datang langsung, lewat online juga berlaku gitu. Kalau karena pandemi ini kemarin kita ada promo khusus gitu. Ada promo khusus? Iya, karena kan jelas kalau penjualan menurun, kita jelas harus promo kan, supaya masyarakat itu tertarik lagi ya. untuk beli. Nah, kemarin selama kan 3 minggu tutup tuh. 3 minggu tutup, terus habis itu kita buka. Nah, pas buka itu sebulan full kita promo. Sebulan full promo ya Mas? Kita promo supaya apa ya? Supaya kan pegawai di sini kerja kan. Jadi mereka biar istilahnya nggak sepi gitu loh. Jadi mereka kerja itu ada pesanan terus, jadi buat terus gitu. Karena kan kalau pegawai stop kerjanya, istilahnya kalau nggak ada orderan itu kan juga rugi kita sendiri gitu. Dari kita sendiri rugi, sama pegawai juga kasihan karena kan sepi. Jadi kalau misalkan sepi itu pegawai jadi ngerasa bosen gitu loh. Jadi kita istilahnya nyuntikin semangat ke pegawai juga supaya mereka semangat kerja. Karena orderan banyak gitu kan. Terus juga kita ngasih ke masyarakat itu promo, jadi mereka mau beli ke kita. Jadi antara pekerja dengan customer sama-sama dapat benefit gitu Mas ya. Dapat benefitnya, dua-duanya dapat gitu. Dari kita juga, dari pemilik juga ngerasa omsetnya kan jadi dapat banyak gitu karena ada promo juga. Nah, ini yang terakhir nih Mas, pesan-pesan buat Gamada 2020 ini apa Mas? Oke. Jadi buat Gamada 2020 kalian harus terus inovatif,
Terus kalian juga harus bersungguh-sungguh karena dunia sekarang itu kompetisi sangat ketat. Dan yang terpenting adalah kedaulatan ada di tangan kalian, karena hidup matinya sebuah bangsa itu ada di kedaulatan pangan. Semangat terus. Oke, itu pesan-pesan dari Mas Bubi. Sekali lagi kita mengucapkan banyak sekali terima kasih. Sudah dipersilakan untuk mewawancarai dan untuk sebagai materi Gamada 2020 ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan juga pengalamannya. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila salah kata. Saya Andi Praga Kurniawan Dan saya Bubi Pianoita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.